Bismillahirrahmanirrahim. Ila qawlihi rahimahullahu ta'ala. Thumma balagha ardan badat lahu qusur Syam. Sampai di situ ya. Ini masih melanjutkan kisah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para malaikat, terutama malaikat Jibril, menghadap kepada Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj itu. Ini lanjutan dari sebelumnya. Kemudian sampailah Nabi di satu tempat yang dimana di tempat itu terlihatlah kerajaan istana-istana negeri Syam. Faqala lahu Jibril inzil fasalli. Nah, Jibril berkata, turunlah dan sholat di sini. Fafa'ala, kemudian Nabi sholat di situ. Thumma rakiba. Fantalaqal buraku yahwi bihi. Nabi kemudian naik dan buruknya turun bersama dengan Nabi. Artinya buruknya turun supaya Nabi naik dan dia berangkat. Faqala atadri aina sallaita? Qala la. Tahu enggak kamu ini sholat di mana? Kata Jibril. Saya enggak tahu, kata Rasulullah. Qala sallaita bi baiti lahmin haitsu wulida Isa bin Maryam. Engkau ini sholat jadi itu di Bethlehem, nama tempat di mana di situ dilahirkan Isa putra Maryam, Nabi Isa. Nah, ini perjalanan kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kemudian didampingi oleh malaikat Jibril itu. Nah, di sini kita bisa melihat mengambil simbol bahwa Rasulullah di sini disimbolkan umpama sebagai seorang murid yang patuh, seorang murid yang taat, yang mulia, yang agung. Sedangkan Jibril alaihi salam disimbolkan sebagai perantara antara Allah dan Rasulnya. Itu sebagai guru. Seorang murid itu harus taat dan patuh kepada gurunya. Kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau seringkali diajarkan oleh Jibril. Kemudian beliau bertanya, kemudian beliau tidak pernah berkomentar sedikit pun apa yang diperintahkan. Ketika kemudian Rasul dibedah dadanya, Nabi tidak pernah berkomentar, kenapa saya ini dibedah dadanya. Disuruh untuk sholat, disuruh untuk turun, beliau mengerjakan. Nah, begitulah seorang murid kepada gurunya, apapun yang diperlakukan gurunya kepadanya, hendaklah seorang murid itu taat dan patuh pada gurunya selama tidak bertentangan dengan ajaran hukum syariat itu. Nah, ini contoh Nabi Muhammad SAW memberikan tauladan bagaimana seorang murid yang patuh, yang taat, yang mulia kepada gurunya itu. Wa bainama huwa yasirun 'alal buraq id ra'a ifritan minal jinni yatlubuhu bi syu'latin min narin. Tatkala itu Nabi berjalan di atas buruknya, atau di waktu itu Nabi berjalan di atas buruknya. Ini bainama bisa juga itu artinya. Ini nanti banyak sekali kata bainama ini. Makanya ada yang bilang ini kitab bainama. Tapi ini lebih dikenal juga dengan kitab Ad-Dardir. Di waktu itu Nabi berjalan di atas buruknya, tiba-tiba Rasul melihat jin ifrit. Yang mana jin ifrit ini mengejar Nabi dengan membawa obor dari api. Kullamal tafata ra'ahu. Setiap kali Nabi menoleh, dia selalu melihat ifrit tadi. Faqala lahu Jibril, ala u'allimuka kalimatin taquluhunna idza qataltahunna tafi'at syu'latuhu wa kharrala fihi. Kemudian malaikat Jibril mengajarkan doa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maukah engkau kuajarkan kalimat yang apabila engkau baca maka akan padamlah obornya, syu'latuhunya, obornya ifrit itu, dan tersungkurlah si ifrit dengan mulutnya, lafihi. Artinya tersungkur dengan mulutnya duluan jatuh.
Kalau bahasa kita nyungsep. Nah itu. Maukah engkau ku ajarkan? Nah ini bisa juga diamalkan. Doa untuk mengusir jin itu. Nah ini diamalkan, nanti ada doanya ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala. Kata Nabi, ya. Faqala Jibril, qul, katakanlah, a'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahit tammatil lati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dzara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahari wa min tawarikil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya Rahman. Nah sampai sini doanya. Katakanlah, aku berlindung kepada Allah yang maha mulia dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, yang dimana dengan kalimat itu orang-orang yang baik dan orang yang berdosa tidak bisa melampauinya, daripada keburukan yang turun dari langit dan daripada keburukan yang naik pada langit itu, dan daripada keburukan yang timbul di bumi dan keburukan yang keluar dari bumi, serta fitnah malam dan siang, dan juga bencana malam dan siang, kecuali bencana yang timbul dengan kebaikan ya Rahman. Nah itu doanya. Fangkabba lafihi wa tafi'at syu'latuhu. Setelah Nabi membaca doa itu, tersungkurlah iblis atau jin ifrit ini, dan padamlah obor apinya itu. Nah ini. Kemudian setelah melewati jin ifrit itu, fasaru hatta atau ala qaumin yazra'una fi yaumin wa yahsuduna fi yaumin kullama hasadu ada kama kana. Aduh. Kok kepencet ya? Setelah itu mereka rombongan para malaikat dan juga Nabi SAW berjalan, sampailah mereka di suatu kaum yang mana kaum ini dilihat pekerjaannya bercocok tanam di suatu waktu, dan mereka panen di suatu waktu. Dan setiap kali mereka panen, anehnya selalu kembali seperti semula. Jadi setiap panen tumbuh, setiap panen tumbuh. Begitu seterusnya. Nah itu aneh. Faqala ya Jibril ma hadza. Kata Nabi, wahai Jibril, apa ini? Kenapa kok seperti ini nih? Kaum apa ini? Faqala haula'il mujahiduna fi sabilillahi ta'ala tudha'afu lahum alhasanatu bi 700 dhi'fin wa ma anfaqu min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Nah, kemudian Jibril mengatakan, memberitahukan kepada Nabi, mereka itulah orang-orang yang dulu waktu hidup di dunia mereka pekerjaannya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amal kebaikan mereka dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Serta apa yang mereka infakkan itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini zaman dahulu kalau berperang, jihad itu dihitung dengan berperang. Tapi sebagai penuntut ilmu kita sekarang, nah, suatu amalan yang juga dikatakan setara dengan jihad fisabilillah, yaitu dengan menuntut ilmu. Nah, itu setara dengan jihad fisabilillah. Dan insya Allah apapun yang kita kemudian keluarkan dalam proses belajar, proses menuntut ilmu, Allah ganti insya Allah dengan yang lebih baik. Bahkan berbahagialah orang yang menuntut ilmu, kalaupun misalnya di tengah perjalanan menuntut ilmunya atau dalam keadaan menuntut ilmu dia wafat, meninggal dunia, nah itu juga dihitung sebagai jihad, pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yakhruju min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah.
Siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat belajar, menuntut ilmu, hijrah di jalan Allah dan Rasulnya, kemudian dijumpai kematian, maka pahalanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa wajada rihan thaibatan. Nabi kemudian setelah itu Nabi menjumpai lagi ada bau yang wangi, harum, yang enak sekali harumnya. Faqala ya Jibril, ma hadhihi raihatu? Wahai Jibril, bau apakah ini? Harum apa ini wahai Jibril? Qala hadhihi raihatu Masyitati binti Fir'aun wa auladiha. Kata Jibril, ini adalah wangi daripada tukang sisir anak Fir'aun, anak perempuan Fir'aun. Dan juga anak-anaknya tukang sisir itu. Jadi Fir'aun punya anak. Kemudian anaknya ini, Fir'aun punya pembantu yang tugasnya menyisirkan anaknya. Nah, ini bau daripada tukang sisir itu. Kenapa kok begitu? Nah, ini ceritanya. Bainama hiya tamshutu binta Fir'aun id saqatal mashtu. Di saat itu, tatkala dia menyisir anaknya Fir'aun, putrinya Fir'aun ini, tiba-tiba sisirnya Masyitah ini terjatuh. Sisirnya Masyitah ini, tukang sisirnya Fir'aun ini terjatuh. Faqalat bismillah ta'isa Fir'aun. Spontan kemudian dia mengatakan, dengan nama Allah, celaka, binasalah Fir'aun. Nah, jadi ketika dia menyisir, terjatuh sisirnya, spontan dia kemudian mengucapkan bismillah ta'isa Fir'aun. Faqalat ibnatu Fir'auna awalaki rabbun ghairu abi. Kemudian anaknya Fir'aun dengar itu, didengar sama anaknya. Akhirnya ditanya, apakah engkau memiliki Tuhan selain bapakku? Ternyata Masyitah ini dia tidak menyembah Fir'aun, tapi dia menyembah Allah. Awalaki rabbun ghairu abi? Faqalat na'am. Iya, saya memang bukan bapakmu, Tuhan saya. Qalat afa ukhbiru bidzalik? Afa ukhbiru bidzalika abi? Kalau begitu, boleh enggak aku laporkan kamu ke bapakku? Aku mau kasih tahu. Qalat na'am, silahkan. Fa akhbarathu. Kemudian anaknya tadi memberitahukan kepada Fir'aun, melaporkan kejadian itu. Fada'aha faqala awalaki rabbun ghairi? Qalat na'am. Rabbi wa rabbuk Allah. Oh, ini. Kemudian fada'aha, Fir'aun memanggil pembantu tukang sisir anaknya tadi. Kata anakku, kamu memiliki Tuhan selain aku. Benar enggak perkataanmu itu? Iya, benar. Tuhanku dan Tuhanmu itu adalah Allah. Nah, itu kata perempuan penyisir anak Fir'aun tadi. Wa kana lil mar'ati ibnani wa zaujun. Dan seorang perempuan ini, penyisir, tukang sisir ini, punya 2 anak dan juga punya suami. Farsala ilaihim farawadal mar'ata wa zaujaha ayyarji'a an dinihima fa'abaya. Nah, ini. Kemudian Fir'aun mengutus, artinya disuruh panggil juga sekalian sama 2 anaknya, sama suaminya. Nah, setelah itu Fir'aun merayu, farawada, merayu pembantunya tadi dan juga merayu suaminya supaya dia meninggalkan agamanya itu. Tapi fa'abaya, tapi si perempuan ini sama suaminya, keluarganya tetap enggak mau. Faqala inni qatilukuma. Kalau begitu ya sudah, saya akan bunuh kamu, kata Fir'aun. Qalat ihsanan minka ilaina. Ya,
Kata perempuan tadi, silahkan kalau kamu memang mau bunuh. Silahkan. Ihsanan minka ilaina. In qatalana an taj'alana fi baitin wahidin fatadfinuna fihi jami'an. Kata perempuan ini, jika engkau membunuh kita, jika engkau membunuh kami, saya minta kepadamu, hai Fir'aun, untuk menguburkan kami semua ini di satu tempat. Qala dzaki laki bima laki alaina minal haqqi. Nah, kata Fir'aun, iya nggak apa-apa, itu hakmu kepada kami itu. Ya, kami akan penuhi itu, kata Fir'aun. Fa'amara bi baqaratin min nuhasin. Fir'aun kemudian memerintahkan membawa kuali, tempat bejana yang besar yang terbuat dari tembaga, dari besi. Fa'uhmiyat thumma amara biha mana dia? Kurang jelas ini tulisannya. Apa ini? Kemudian, oh ya, litulqa fiha hiya wa auladuha. Ya. Kemudian diperintahkanlah, di sini deh. Kemudian dipanaskan tadi apa namanya? Kualinya itu, bejananya itu, tempatnya itu dipanaskan. Setelah itu diperintahkan untuk dilemparkan perempuan tadi yang sudah dipanaskan di situ, disuruh dilemparkan ke situ, perempuan dan anak-anaknya. Kemudian fa'ulku wahidan hatta balagu asgara radiin fihim. Nah, dilemparkanlah satu persatu. Beneran dilemparkan ke sana satu persatu. Sampai pada akhirnya, yang di terakhir itu, ada anak kecil yang masih menyusui. Yang dipunya oleh perempuan tadi. Anaknya masih kecil. Nah, faqala ya ummah qa'i. Ya ummah qa'i wala tataqa'asi fa innaki alal haq. Nah, kemudian anaknya yang kecil itu bilang, jadi ibunya ini kasihan melihat anaknya kan, ingin dilemparkan di tempat yang panas itu. Nah, apakah goyang iman ibunya? Dengan begitu, akhirnya anaknya ini yang terakhir diberikan kesempatan. Coba, ini anakmu ini yang paling kecil, saya mau masukkan bagaimana? Tiba-tiba anak ini berkata, anak yang masih kecil ini berkata, wahai ibu, ya ummah, qa'i, cemplungkan saja olehmu, dan jangan engkau ragu. Cemplungkan saja, jangan ragu. Nah, sesungguhnya engkau di dalam kebenaran. Nah, tiba-tiba ngomong, masih kecil ngomong deh ini. Ini kejadian yang sangat luar biasa. Kemudian fa'ulqiyat hiya wa auladuha. Beneran dilemparkanlah siapa? Perempuan tadi dan juga sekaligus anaknya, semuanya habis. Qala, berkata kemudian perawinya yang di sini berkata,
Takallama fil mahdi arba'atun. Ada 4 orang yang bisa berbicara di waktu kecil. Wahum sigaru hadza. Yang pertama adalah anak kecil ini. Anak kecil yang tadi anaknya perempuan Masyitah itu. Yang kedua, wasyahidu Yusufa. Saksi Nabi Yusuf. Wasahibu Juraij. Yang ketiga, saksi anak kecil yang lahir yang dimana itu dituduh anaknya Juraij. Jadi ada kisahnya Juraij ini. Intinya singkatnya, Juraij ini seorang ahli ibadah yang tekun ibadah kepada Allah. Pada suatu ketika dia sedang sholat dipanggil oleh ibunya. Tapi dia tidak menyahut panggilan ibunya, dia mengutamakan sholatnya. Sholat sunnahnya. Akhirnya ibunya tidak ridho dengan itu, kemudian mendoakan kepada Juraij ini agar dia difitnah nanti. Akhirnya benar, dia difitnah telah menghamili seorang perempuan, padahal Juraij nggak pernah. Nah, ditunggulah anaknya itu nanti lahir. Ternyata anaknya ini bisa berbicara, memberikan saksi kepada Juraij ini. Wa Isa bin Maryam. Dan yang keempat yang bisa ngomong di waktu kecil adalah Nabi Isa putra Maryam. Nah, sampai di sini dulu kisahnya. Nanti dilanjutkan. Allah Subhanahu wa taala alam.